siswa dari 111 siswa. Dan yang mengikuti tes UTBK atau SNBT yang melalui jalur tes ya, itu ada 19 siswa. Ya, dan kemarin minggu ini ada tambahan ini siswa yang masuk melalui jalur mandiri dan juga PTN. Kalau saya hitung semuanya sekitar kurang lebih 40 siswa. Dan itu pun perguruan tingginya bergengsi anak-anak. Ya. Yang tahun ini alhamdulillah ada yang kedokteran UNER. Tepuk tangan dong. Itu yang melalui jalur tes, ya. Yang melalui jalur tes itu kedokteran UNER. Ada yang kita, ada yang UNER, kemudian UPN, UNESA, UINSA, ya, semuanya alhamdulillah kakak kalian juga tembus ke sana, ya. Kita tidak bersaing dengan sekolah negeri, ya. Sama, yang penting tergantung dari motivasi kalian dan usaha kalian. Setuju ya? Ya, jangan minder. Sekolah dulu jangan minder. Kita siap mengantarkan kalian untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Asalkan kalian mau tadi berusaha, punya motivasi, berdoa dan lain. Paham ya? Mudah-mudahan tahun ini yang kelas 12 yang mungkin ada di antara kakak-kakak IPM yang kelas 12, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi yang masuk di PTN. Oke, itu sekitar sekolah di SMA. Jadi yang saya tekankan di sini, anak-anak kalau sudah di SMA, kalian itu harus sungguh-sungguh. Wes, kamu nanti akan bisa membaca diri. Oh iya, aku kayak senang fisika. Oh berarti ini pasti arahnya ke teknik. Oh iya, aku kok senang ngomong ya, senang ini. Oh masuk aja sebagai pengacara atau hukum atau hukum internasional. Oh saya bakatnya di bahasa Inggris. Wes, insya Allah nanti saya akan melanjutkan yang mungkin mata pelajaran pilihannya itu bahasa Inggris. Yang bahasa juga begitu. Nah mulai sekarang nanti di SMA anak-anak kalian sekolah ya diawali dari kelas 10 ini. Baik, anak-anak untuk materi saya itu adalah kurikulum merdeka di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Anak-anak tahun 2024 ini semua sekolah wajib mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum 2024. Baik negeri, baik swasta, mulai dari tingkat SD sampai SMA, ya, karena ini sudah dijalankan secara nasional. Nah, apa sih sebenarnya Bu perbedaan kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya? Yang kelas 9 kemarin masih kutilas siapa? Angkat tangan. Kelas 9 kemarin yang masih kutilas, kurikulum 13 ada? Ada? Oh masih ada? Negeri ya? SMA negeri? Oh SMA negeri, SMP negeri, maaf. Yang perempuan juga ada ya? Oke, berarti ini tahun pertama ya untuk kurikulum. Baik, anak-anak saya jelaskan dulu. Kalau kurikulum 13, kamu mungkin mengenal istilah KKM, betul? Saya diambil terus tes pelajaran matematika kalau KKM saya misalkan di tengah sekolah 80. Naik kurang berarti kamu belum tuntas, kamu tahu? Ya, itu yang pertama. Apalagi Bu? Kalau di SMA, kalau kutilas itu ada jurusan dulunya. Ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Lalu kurikulum merdeka seperti apa? Setelah ini saya jelaskan. Itu bedanya. Ya. Kalau di kurikulum 13 kamu hanya belajar di kelas, intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, betul? Nah, di kurikulum merdeka ini ada bedanya. Nanti yang disebut dengan P5. Ini sudah yang sudah Umar sudah tahu. Baik, next ya. Ya, kita kenalkan. Nah, ini masih kurikulum merdeka, yaitu sudah pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik alias murid. Ya, nah itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Anak-anak zaman kita ini sudah berubah.
Saya belajar pada tahun di SMA itu sekitar 1988, nomor 9. Ya, beda dengan zamannya kamu di sini. Kurikulumnya juga beda. Makanya ada istilah didiklah siswa, didiklah putra-putraku sesuai dengan zamannya. Beda, zaman ini tuh tidak ada yang namanya HP. Tidak ada. Yang ada itu loh, apa? Toki-toki yang apa itu namanya? Ya, itu yang ada. HP juga belum ada. Nah, itu beda ya. Beda generasi. Nah, ini di sini kurikulum merdeka yang menjadi syarat utama bahwa ya siswa ya didasarkan pada siswa yang punya potensi, kemampuan, minat, bakat itu kan beda-beda tiap anak. Betul apa enggak? Nah, ini kurikulum yang mewadahi siswa yang mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga apa? Ya, untuk kurikulum merdeka ini memang mewadahi kalian yang punya bakat dan minat berbeda-beda. Di mananya Bu nanti kok tahu sekolah itu punya siswa itu punya bakat dan minat? Ya, nanti setelah pembelajaran, nanti besok ada tes psikologi anak ya, kelas 10, kelas 11, 10 ini. Jadi kalian nanti akan kelihatan. Misal, anak ini punya kompetensi ya mempelajari mapel apa, itu nanti sudah muncul dari hasil tes psikologi. Gaya belajar kalian juga nanti bisa dilihat dari hasil tes. Ya, yang terpenting juga IQ kalian berapa. Ya, jadi semuanya itu sudah ada di situ. Sekarang tes psikologi itu bukan hanya tes IQ, jadi beberapa komponen yang bisa dilihat di situ. Nah, ini ya, ini untuk kurikulum merdeka bakat dan minat. Jangan khawatir kalian. Misal, Bu, saya itu di kelas 10, tapi saya besok matematika Ibu. Itu misalkan bahasa Indonesia, ya. Jadi saya kasih spill sedikit. Jadi misal kalau di kurikulum 13 itu KKM, tapi kalau di Umar itu namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi beda. Misal orang mau mempelajari naik mobil, ini saya bisa misalkan ya. Si A itu mulai dari buka pintu, nyetaker, menjalankan, belok kanan kiri, itu berarti sudah luar biasa. Ya, tetapi ada anak yang hanya bisa buka pintu, nyetaker, nyetir, gak esok belok, gak esok markir no. Loh Bu, gimana dengan seperti itu? Apakah yang B gak lulus ibaratnya pelajaran? Lulus anak-anak sesuai dengan KKTP. Karena mungkin minatnya yang B itu tidak sama dengan yang A. Mungkin yang B itu punya minat yang lain, dia punya kelebihan yang lain. Nah itulah yang dinilai. Jadi jangan khawatir kalian, Bu nanti aku gak bisa matematika, fisika jangan. Sudah guru itu sudah memberikan pembelajaran atau metode untuk menangani bakat dan minat yang berbeda, yang dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi saya akan menangani misalkan, betul saya kan mengajar kimia, si A. Oh ada iki hanya bisa sampai menghitung di mallnya misalkan stoikiometri. Oh anak ini ternyata bisa ya kalau diaplikasikan dalam reaksi kimia. Nah, yang A meskipun tidak bisa, dia sudah mampu cuma segitu, ya sudah nilainya itu bisa lulus. Yang B mungkin tambahannya sedikit, ada tambahan nilainya. Paham anak-anak seperti itu bakat dan minat? Ya, jadi jangan takut. Semua guru akan melayani kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan kompetensi kalian. Baik. Nah, baik sekarang ya. Konsep kurikulum merdeka. Ini berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik. Ini sudah menyampaikan barusan ya. Nah, bukan hanya pada penguasaan materi, guru diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi beda-beda nanti. Ibaratnya ini, kalau saya bagi kelompok, ada kelompok low, ada kelompok normal, ada kelompok high. Ya, penanganannya nanti beda-beda. Loh Bu, apakah nanti tadi nilainya beda?
Saya katakan tadi berdasarkan bakat dan minat. Jadi bisa-bisa yang lo tadi mungkin nilainya bisa 80 ya, karena dia guru sudah memberikan anak yang lo ini hanya 3 tahapan yang harus diselesaikan. Anak yang normal 4, anak yang head biasanya 5. Jadi kalau yang lo 3 dilewati, dia sudah 80 ya. Kalau normal sudah dilewati mungkin 80, mungkin tambah 1 gitu 81. Kalau yang head bisa 5 langkah, berarti mungkin 82 atau 85. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dan peserta didik. Next. Nah, ini struktur kurikulum merdeka yang di SMA. Ya, ada 3 komponen. Untuk di kelas 10 ada 4 wajib. Semuanya wajib. Ya. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran pilihan. Ini nanti di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 dan kelas 12 mata pelajaran pilihannya sama. Jadi nanti memilih mata pilihan mata pelajaran pilihan sesuai yang diminati kalian. Ya, jangan Bu, aku kayaknya senang kimia deh Bu, aku mau masuk ke kedokteran. Ya sudah, nanti dipilih yang ada kimianya, ada biologinya, mat lanjut, mungkin yang 2 untuk mapel pendukung. Barangkali nanti pada saatnya mau tes ya, ada lintas jurusan. Sama seperti kakak-kakakmu. Jurusan IPA loh. Kemarin saya tanya, lah kok manajemen? Ya Bu, saya ingin mencoba manajemen digital bisnis. Berarti dia loncat jurusan. Terlebih berarti manajemen ada kan ekonomi. Oh berarti betul. Saya memberikan mata pilihan yang lain yaitu ekonomi. Jangan seperti itu. Ya, terjadinya seperti itu. Baik, dan kegiatan pengembangan diri apa Bu? Kegiatan diri ekstrakurikuler. Semua siswa nanti wajib mengikuti ekstrakurikuler. Ya, yang wajib adalah HW. Apa HW? Hizbulator atau pramuka kalau yang berasal dari SMP umum. Ya, Bu, berapa yang boleh dipilih? Ya, 1 wajib, boleh 2, boleh 3. Yang penting kamu bisa mengatur waktu. Tapi biasanya kalau kebanyakan untuk kegiatan ekstra itu kalian biasanya lama-kelamaan akan mundur. Karena apa? Karena sudah sibuk dengan tugas-tugas untuk mata pelajaran yang di kelas. Ya. Nah, itu sekolah dapat menyesuaikan alokasi waktunya dan penilaian. Oke, next. Nah, ini apa sih mata pelajaran wajib yang harus diikuti di kelas 10? Ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris dan seni budaya. Ya, mata pelajaran wajib. Ada juga next, Mbak. Nah, ini ada sebenarnya yang tadi yang kalau dari itu ada tambahan informasi, teknologi informasi, TIK ya, komputer dan penjas. Ya, ada juga mulok. Nah, ini saja bicara mulok. Mulok yang wajib yang sudah disahkan dengan peraturan dari provinsi itu adalah bahasa Jawa. Bobotnya 2 jam. Mulok dari sekolah kita, khas sekolah kita, itu ada 2 anak-anak. Ada bahasa Arab 2 jam dan ke Muhammadiyahan 1 jam. Jadi ada 3. Ya, betul. Ada mulok yang memang resmi, ada peraturan dari gubernur, ada yang khas lembaga dimanapun. Sekolah Muhammadiyah dari SD, SMP, SMA semuanya ada bahasa Arab dan ke Muhammadiyahan. Next. Nah, ini untuk mata pelajarannya ekonomi, biologi, fisika, kimia, geografi. Nanti dikelompokkan yang mapel IPA ada fisika, biologi, kimia. Yang mapel IPS ada apa? Ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Ya, itu masuk nanti di rapor tapi di satu kesatuan. Tapi pembelajarannya tetap sendiri-sendiri. Ya, next. Nah, sebenarnya kurikulum merdeka itu ada 3, ya, yang membedakan dengan kurikulum 13. Tadi sudah intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler? Pelajaran yang di dalam kelas. Bapak Ibu guru masuk dalam kelas.
Ya kan? Bu, kalau gurunya online kelas misalkan di halaman atau keliling pasar atau misalkan apa di selokan-selokan, tidak apa-apa, tetap itu intrakurikuler. Cuma teknisnya pakai online kelas atau belajar di ruang kelas. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang beda. Ya. Setiap mata pelajaran di kelas 10 ya. Misal ini ya, matematika itu 4 jam. Tapi yang satu itu untuk P5. Ya. Jadi yang intra masuk kelas berapa tadi? 3. Misal lagi biologi memang 3 jadwalnya. Tapi 1 untuk P5. Yang 2 belajar di dalam kelas. Jadi itu begini. Untuk P5 dari jumlah jam seluruhnya itu komposisinya harus 25 sampai 30%. Misal jumlah jamnya ini 1 minggu kalian ada katakanlah 1.200. 1 tahun itu. Misalnya 1 minggu ada 45. Nah, yang 25% itu untuk P5. Coba, berapa sih 25% dari 45? Siapa yang bisa? Ayo cepat. Ayo kelas kalian berapa? Ya? 25% dari 45. Berarti 11. Gitu kan? Tapi nanti kita tidak berikan 11, saya kurangi ya. Nanti karena ada libur, ada kegiatan ulangan kan di situ ya. Jadi enggak perlu. Saya berikan 5 jam dalam 1 minggu. Jadi guru-guru masuk kelas, tapi juga guru-guru nanti akan membimbing kalian dalam P5-nya, membuat suatu proyek P5-nya. Apa sih Bu tujuan P5 ini? Apa sih kok bikin ini? Ya, karena memang yang diutamakan selain kamu cerdas EQ, intelektual, itu juga karakternya harus bagus. Iya loh, makanya profil pelajar Pancasila. Jadi semua karakternya harus mencerminkan jiwa-jiwa Pancasila. Dia berpedoman pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kerjasama, inovatif, kreatif, ya itu yang diharapkan di P5. Jadi harus diikuti dengan baik. Ya, jadi nanti pada saat problem 5 nanti kalian akan dibagi kelompok. Ada temanya nanti, ya ada tema yang akan diberikan. Nanti ada pembimbingnya sendiri. Oke, next. Ekstrakurikuler tadi untuk pengembangan diri. Ya, nanti saya jabarkan ada beberapa ekstrakurikuler di semangga ini. Next. Ya, ini struktur kurikulum untuk kelas 10. Kalau kalian tidak bisa baca, saya bacakan aja ya. Itu ada pendidikan agama Islam. Ya. Kemudian ada PPKN. Kemudian ada PPKN bahasa Indonesia, matematika, ya, ilmu pengetahuan alam yang dibagi 3, fisika, kimia, biologi. Ini nanti kalian dapatkan itu. Ilmu pengetahuan sosial, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Ada bahasa Inggris. Next. Ada pendidikan jasmani, kerja orkes. Ada informatika, ada seni prakarya. Kebetulan di sini seni prakaryanya bukan seni tari, bukan seni tapi seni rupa. Ya. Kemudian untuk tadi Bulog yang ada permen gubernurnya, peraturan gubernurnya adalah bahasa Jawa, 2 jam. Lanjut adalah Mulok yang merupakan ciri khas lembaga Muhammadiyah, itu adalah kemuhammadiyahan 1 jam, bahasa Arab 2 jam. Ya, nanti kita atur jadwalnya sudah muncul. Baik, next. Nah, ini ekstra yang kita miliki anak-anak. Ya, perhatikan saya bacakan. Mungkin di antara ini ada yang menjadi favorit kalian. Untuk ekstra kurikuler yang terkait dengan agama, yaitu ada BEGI. Ya, BEGI. Jadi nanti kalian BEGI-nya itu wajib. Sebelum kita belajar di kelas, kita harus mengikuti kegiatan BEGI yang akan dikelompokkan.
Jadi nanti insya Allah hari Jumat kalian akan dites ngajinya, nanti dikelompokkan siapa yang tilawati 1, 2, 3, 4 sampai 6, siapa yang juz amma, siapa yang sudah hafal berapa juz begitu. Nanti dites. Ya, jangan takut dan jangan malu. Bahwa besok tidak apa-apa, kita akan membina. Ya, jangan takut. Ada pembinaan, ada bantuan dari bapak atau ustadz-ustadzah bikinya. Ya. Kemudian ada SA ini untuk lomba-lomba juga ekstranya. Ada O2SN. Sudah pernah dengar? Lomba-lomba yang di SMP juga ada ya. Kemudian ada ME Award. Apa Bu ME Award? Muhammadiyah Education Award. Jadi ini yang melaksanakan adalah Muhammadiyah. Semua siswa Muhammadiyah harus mengikuti ME Award. Artinya yang terpilih, ya. Yang melaksanakan Muhammadiyah sendiri. Kemudian ada ME Kontes, sama ada jauh beda. Yang dilombakan biasanya ada mapelnya juga, tapi juga ada yang praktek olahraga juga, ada ngaji, pidato dan lain-lain. Ya. Next, kemudian ekstrakurikuler olahraga, basket, ya, jelas, bulu tangkis, futsal, bola, voli, anggar. Nah, ini anggar sering kejuaraan ya anak ya. Juara 1, juara 2 tingkat Jawa Timur. Karena gurunya memang atlet anggar. Ada namanya Bu Ratna, nanti kalian ketemu. Sampai juara nasional. Lanjut ada football, Bapak Suci, ini juga yang khasnya Muhammadiyah. Handball, Isbuaton. Ya. Ekstrakurikuler yang lain seni, ada fotografi, sinematografi, ada modern SDC, ya modern SDC, paduan suara, biasanya ini sedental. Sedentalnya kapan dong? Pada saat mau wisuda, ya. Itu ada teater, mading, ya, dan tari saman yang terbaru. Kita sama sudah juara nasional, juara 4 tingkat nasional. Kalau misalnya Surabaya, Sidoarjo juara 1 gitu, ya. Kemudian ekstrakurikuler jurnalistik yang suka menulis. Nah, ini jurnalistik. Next. Ya. Kemudian ada koperasi siswa. Koperasi siswa itu ya biasa dulu anak apa namanya? Sebenarnya bukan koperasi siswa ya, bukan koperasi lah yang menyediakan makan minum untuk siswa SMA. Kemudian keterampilan PNR, HW, ini biasanya sama HW berkolaborasi. Kepemimpinan ada IPM, Paskibra di 10 waton. Kegiatan sosial ada kitaran massa, tapi belum pernah, ya, tapi kita agendakan. Ada baksos, nanti kita menjadi baksos, donor darah dan UKS. Itulah beberapa ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA kita. Bu, misalkan, Bu, saya itu suka Mandarin, misal Mandarin. Ya tidak apa kita buka, tapi minimal siswanya 10. Kalau ada 10, kita buka kelas ekskul Mandarin. Kalau tidak, ya berarti tidak bisa dibuka. Oke. Baik anak-anak, itu sekilas tentang thank you. Baik, jadi penjelasannya seperti ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada unek-unek karena mungkin dulunya dari SMP umum kalau mau SMA Muhammadiyah. Silakan. Tidak usah takut. Baik anak-anak, ada sesi tanya jawab untuk anak-anak tentang kurikulum merdeka. Silakan Mbak, kami yang mic-nya Mbak. Itu yang tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nora Indraini dari PK 8 Bernajari. Saya mau bertanya. SMP 23 Surabaya. Itu di SMA Pendidikan ada Eskul Robotika. Enggak ada. Aku ya pengen lanjutin aja kayak di SMP. Iya. Baik, anak-anak, pertanyaannya dari SMP 23 siapa tadi namanya? Paya. Baik. Anak-anak ada yang tanya, Bu, di SMA ini ada eskul robotika. Ya, tahun kemarin tidak ada pesertanya. Ya, jadi tidak dibuka. Tahun yang dulu kita sempat lomba ya tingkat nasional di Malang yaitu Muhammadiyah Awards. Pengajarnya juga alumni kita itu ada. Ya. Nah, jika tahun ini ada 10 siswa minimal yang berminat dengan robotika, silakan nanti menyampaikan ke Bapak Sumar. Tahu Pak Sumar ya? Nanti akan dibuka kelas robotika. Sudah Bapak ya? Ya. Baik, yang lain silakan cowok yang mau tanya. Maju ke depan. Ada enggak? Loh. Ayo. Yang mau tanya? Yang putih ada? Loh, ada yang nanya. Sudah paham berarti dengan kurikulum mereka di SMA? Sudah paham? Sudah siap mengikuti pelajarannya ya? Ya. Ayo yang belakang. Harus tanya, tidak apa-apa, tidak usah malu. Ya, jangan takut. Ayo. Ya, silakan Mas, maju Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Farizal Bisnati dari BK Pedang Suci, asal SMP SPN 17 Surabaya. Mau tanya untuk pendidikan saya dulu dari kurikulum 13, ini kan kemerdekaan. Apa untuk mau tanya untuk cara belajar yang efektif? Ya, cara di kurikulum merdeka atau sama dengan kurikulum 13 atau? Bagus bertanya, aplaus dulu untuk Al-Fariza ya. Jadi dia sudah ini lagi. Ya apa ya? Kurikulumku beda. Kemarin kuntilas, sekarang kuman. Mas Alfa, tadi sebenarnya sama kalau cara belajar ya. Cuman nanti ada proyek P5. Jadi kamu nanti ada kegiatan ya, nanti akan dikelompokkan dengan guru pembimbing 5, ada temanya dan dikerjakan secara berkelompok. Itu yang membedakan. Biasanya ini loh yang menyita banyak waktu, sampai-sampai di sekolah sampai malam atau karena belum selesai kegiatan langsung ke di rumah salah satu temannya. Nah itu, jadi proyek itu Mas, jadi misalnya contoh satu ya, tentang kewirausahaan ada temanya. Nah topiknya misalkan membatik dengan gambar ini dan seterusnya ya. Jadi P5 itu memang ada jamnya khusus dan step by step, minggu per minggu itu dinilai prosesnya. Apa sih prosesnya? Misal kamu dengan kelompok misalkan, oh ayo kita musyawarah dulu. Nanti kita batiknya temanya apa? Nah itu ya. Kemudian kedua, setelah itu istilahnya setelah temanya, ayo kamu nanti minggu depannya misalkan, ayo kamu bawa alatnya ini. Nah itu kamu siapkan, koordinasikan ya. Yang ketiga juga menyiapkan ini bahan atau materi tertulisnya, bukan hanya kerja. Misalkan langkah pertama saya harus musyawarah dulu menentukan apa nanti yang saya angkat untuk kewirausahaannya, itu ditulis. Nah tujuannya apa dan seterusnya. Jadi bukan hanya produk, tetapi prosesnya dari awal sampai menjadi batik misalkan
setelah dicantum dan seterusnya, itu dinilai sama gurunya. Ya, di situ adakah profil Pancasila yang muncul? Misalkan pada saat musyawarah, apakah menghargai pendapat atau ada kerjasama? Itu ditentang sama gurunya. Apakah diam saja? Oh, berarti ini belum berkembang kerjasamanya. Itu sudah minus. Ya, misalkan ada kreasinya enggak ya kelompok ini? Apakah hanya monoton? Nah, misalkan dari kelompok itu kan ada yang kreasinya berarti bagus. Gotong royongnya bagaimana? Saling membantu, meskipun bukan bagiannya, tetapi antara teman saling membantu itu dinilai. Terus direkap, misalkan ada anak kok belum berkembang aja, kok nggak muncul sifat kerjasamanya, itu ada namanya formatif. Formatif itu diulang lagi, anak itu diberi pengarahan, ayo kamu sekarang banyak tanya, banyak kerjasama dengan temannya. Nah, setelah itu sudah diberi pengarahan, kok sudah berubah, berarti sudah mulai berkembang. Terus sampai menyelesaikan satu topik atau tema, oh ini kok bagus ya perubahannya, oh berarti ini sudah berkembang, sangat berkembang. Nanti nilai di P5-nya muncul kalimat sudah berkembang ya, sifat kerjasama bla 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 bla, itu sudah ada narasinya sendiri. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi di kurikulum merdeka bukan hanya intra yang kalian belajar di kelas yang dinilai, tapi juga P5. Paham ya Nak ya? Jadi jangan menyepelekan P5 karena ada waktunya khusus, ada gurunya, ada kelompok, ada tema yang menentukan. Sudah Alfa? Terima kasih. Ada yang lagi? Yang lain? Oke, silakan maju. Langsung berdua Pak, menghemat waktunya. 20 ya? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalina Aulia dari PK 8, Ajaib. Saya dari SMP 21 Surabaya. Saya ingin bertanya, jadi kan Ibu menjelaskan bahwa pada saat kurikulum merdeka menggunakan proyek. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran? Apakah masih ada PR seperti kerjaan rumah itu? Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama bertanya untuk Aulia dari 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Firliani Zahra dari PK 7 dari asal sekolah SMK Putri IBS. Saya ingin menanyakan waktu ekstrakurikuler itu bersamaan atau berbeda setiap ekstrakurikulernya. Terima kasih. Terima kasih untuk Aisyah ya dari PK 7 dari ya. Baik. Pertanyaan pertama. Tadi Bu, kita ada proyek P5 ya Bu. Tapi kok ini bagaimana dengan tugas pelajaran lainnya? Anak-anak di kurikulum merdeka, sekali lagi P5 itu wajib. Jumlah jamnya itu 25% atau 30% dari jumlah jam yang diberikan selama setahun. Ya, makanya jam P5 itu udah akeh. Kelas 10 5 jaman satu minggu kalau nggak salah ya. Nah, kegiatan intrakurikuler tetap wajib toh. Kalau gurunya masuk kelas, pasti nanti juga ada tugas. Bu, tugasnya memberatkan apa enggak? Ya tergantung. Sebenarnya guru itu tidak mau membebani siswanya. Tidak ada guru ngerjain siswanya untuk melakukan atau mengerjakan PR enggak. Guru memberikan sesuai dengan porsinya, ya. Dengan porsinya misalkan dikasih soal matematika 5 soal, kan cukup ya, artinya tidak banyak. Biasanya begitu. Kamu juga ada buku pegangan. Anak-anak misalkan untuk menambah pemahaman kalian silakan LKS ini nomor ini sampai ini. Gitu. Boleh berkelompok, boleh berjalan sendiri. Jadi tetap ada tugas. Tinggal bagaimana memanagenya. Ya. P5 juga ada sendiri. Kalau bisa P5 itu di sekolah anak-anak, nggak sampai malam, nggak sampai dibawa ke rumah temannya. Di sekolah lu sebenarnya bisa. Yang penting kamu benar-benar menyiapkan. Oh hari ini kata guru P5-nya suruh bawa ini. Ya bawa. Jangan sampai lali loh. Nek lali berarti kamu itu pertemuan hari itu diganti mungkin di tempat yang lain. Karena kamu nggak bawa. Sebenarnya kamu sendiri yang tidak mengikuti perintah dari guru P5-nya.
Jadi sekali lagi tugas tetap ada ya Mbak ya, dari SMP 21 tadi. Oke, tenang. Jadi gurunya sesuai memberikan sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua, ya yang dari sini berapa tadi? Aisyah tadi? Iya, yang kedua tadi dari mana? SMP? Aroma IDS ya. Malang ya Mbak ya. Alhamdulillah, pasti dia itu hafalannya sudah banyak. Sudah berapa hafal Mbak? Berapa juz? Berapa Mbak? Ini motivasi bukan ria. Motivasi berapa? Ya? 5. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya. Sudah 5 juz dari IDS Aroma ya. Itu bisa kita tingkatkan. Jadi calon hafidhah ya. Tolong dijaga hatamannya Mbak. Kalau misalnya perlu murajaah nanti ke atau setoran ke guru BG-nya ya. Alhamdulillah. Untuk ekstrakurikuler anak-anak ada yang waktunya ya, ada yang setelah jam KPM ya. Tapi itu apa enggak tahu ya. Kemarin itu kayaknya yang olahraga yang di luar sana. Jadi sewa lapangan. Dan sebenarnya optimalisasi waktu ekstrakurikuler itu di hari Sabtu. Cuman gurunya kadang-kadang nggak bisa di hari Sabtu. Jadi dialihkan ke hari yang lain. Bukan juga yang akad, yang minggu, ada yang setelah sekolah. Ya, tergantung dari eskul yang diikuti. Makanya nanti kalau kamu dikasih form pemilihan eskul, kamu pilih, disetorkan, kemudian tanya, Pak atau Bu, kalau saya pemilih eskul setelah berjalan bulu tangkis, ini hari apa? Jam berapa? Karena futsal, jam berapa? Jurnalistik, jam berapa? Ya, ditanyakan. Ada juga ECC ya, kalau masalah itu untuk Inggris ya, ada ya masih ya. Itu ada hari Sabtu biasanya ya. Hari Sabtu ECC itu ya. Ya, ada anak klub bahasa Inggris itu ada. Korik juga ada. Yang punya basic korik sering membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu itu ada. Ya, tanyakan aja semuanya. Jadi yang ini tadi yang standar. Ya, mungkin panahan itu juga ada. Ya, makanya tanya ke gurunya, Pak, saya misalkan Mandarin Bu, atau mahasiswa Korea, bahasa Korea misalkan. Gak apa-apa, kalau 10 atau 15 anak nanti dibuka. Ya, itu. Tapi kalau 5 tidak dibuka, ya operasionalnya terlalu tinggi. Baik, ada lagi? Mungkin 2 penanya terakhir. Ya? Silakan, maju. Sini Pak. Ayo maju Pak. Nah. Kok yang nanya cewek yang satu cuma Risal atau Alfarisa? Yang lain mana suaranya? Ayo semangatnya mana? Yang cowok. Semoga saudara ya. Ulangi lagi yang cowok. Semoga ya. Tenang, habis ini kan dapat nasi kotak loh. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awa Messi dari Sekolah. Saya dari PKK. Saya dari SMP Negeri 4. Jadi saya mau tanya tentang apa pembatasan mengikuti lomba kejuaraan dan sekolah. Karena di beberapa sekolah membatasi muridnya mengikuti lomba. Terima kasih. Sebarang Bu Al-Fasyah dari SMP kelas 12. Ya, pertanyaannya bagus. Ini terkait dengan kompetensi lain, jadi terkait dengan ikut lomba. Nah, untuk siapapun, insya Allah di SMA Muhammadiyah ini mewadahi semua siswa yang punya prestasi tertentu. Bu, apakah dibatasi? Ya tidak lah. Ya, kalau memang kalian kompetensi di situ. Nah, nanti kelas 10 ini juga ada BIMPRES, Bina Prestasi, di mana misal yang suka kimia dikumpulkan. Itu nanti dites, yang terbaik itu nanti akan dibina ya untuk kegiatan Bina Prestasi. Dan kalau ada lomba, yang 4 anak itu yang diikutkan. Pertanyaannya,
Loh Bu, misalkan saya ikut mandiri, misalkan ada olimpiade kimia, ya boleh, tapi dengan biaya sendiri, boleh. Tapi yang 4 tadi, karena sudah terpilih dari sekolah, itu nanti dibiayai oleh sekolah. Misal lagi itu yang akademik. Untuk misalkan olahraga. Nah, yang olahraga misalkan ada yang suka anggar itu nanti ada pelatihnya seperti Bu Ratna. Sudah tahu siapa yang punya potensi pada saat olahraga mungkin sampai diseleksi. Boleh ikut. Satu anak boleh ikut 2 atau 3, boleh. Yang penting kalian punya potensi dan waktunya tidak tabrakan. Gitu ya Mbak, SMP Negeri 4. Bisa. Kamu punya prestasi apa Mbak? Apa itu sayang? Hah? Oh, taekwondo. Silakan. Kamu nanti bisa browsing ada lomba. Saya mau ikut. Boleh. Kita hanya memberikan surat keterangan. Oke? Kalau kamu sudah siap. Bagus. Mudah-mudahan semuanya punya prestasi-prestasi yang bisa membanggakan SMA Muhammadiyah Putra Surabaya. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Ayo, masih ada lagi. Saya buka satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Sudah? Semuanya? Jadi anak-anak, nanti yang punya hafalan 5 juz dan seterusnya, itu sudah nanti diprioritaskan kalau ada lomba tilawah, ya, mungkin juga lomba pidato, itu akan diikutkan. Terutama yang Muhammadiyah Award ME, ya, yang khusus Muhammadiyah. Pidatonya bahasa Arab, ngajinya, nah itu. Nah, kalau O2SN ini biasanya untuk mata pelajaran umum. Apa aja Bu? Ada matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan TIK. Ini yang BSN. Bu, nanti yang ikut siapa itu? Ya anak-anak yang ikut bina prestasi. Jadi nanti kita berikan tes, misalkan saya suka ini Bu, matematika. Ya udah, kita seleksi. Semuanya yang matematika dikumpulkan jadi 1, diikutkan tes, siapa yang terbaik. Itu nanti yang akan dibina prestasi. Misalkan ada yang olahraga, ini kemarin kayaknya, yang mutasi kelas 12, ada yang pintar basket, cewek. Ya, saya tanya, loh, di SMA sebelumnya sudah ikut enggak? Tidak ada turnamen yang sifatnya ini Bu, kayak provinsi atau tingkat Surabaya, jadi dia tidak pernah tanding. Tapi sebenarnya dia itu adalah atlet basket. Nah, karena di sini nanti kita fasilitasi untuk gabung dengan tim basket cewek dan Surabaya. Ya, ada lagi? Sudah bisa mengikuti nanti pembelajaran di sini ya? Sudah bisa ya? Intinya begini anak-anak, saya berikan bekal. Kamu ikuti saja pembelajarannya, jadwalnya, aturan mainnya dari Bapak Ibu guru. Insya Allah aman. Ya, tidak ada yang keteteran sampai mengulang, ya, sampai pekerjaan dibawa ke rumah, ya, sampai kelompok-kelompokan, sampai sekolah itu ditelepon sama wali murid. Pak, Bu, apakah benar ada kerja kelompok? Karena anak saya sampai sekarang belum pulang. Ini kemana ini? Terus siapa Pak nama anaknya? Ini, saya tanyakan ke wali kelasnya. Apakah ada kegiatan? Mungkin di kelas tidak ada. Ternyata apa? Wali kelasnya telepon ke anaknya mengerjakan P5 sampai bunyi. Orang tua sampai ketar-ketir ya, takut keamanan di jalan dari pagi sampai malam. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita bisa atur kerjakan di sekolah, ayo kerjakan di sekolah, tidak usah dibawa pulang. Ya, di rumah untuk istirahat, untuk sambil belajar, mengerjakan tugas-tugas yang ringan-ringan, ya, gitu. Kemudian anak-anak saya sampaikan, untuk evaluasi ada 4 kali untuk kelas 10. Yang pertama adalah tengah semester. Tengah semester saya berikan kalau pembelajaran sudah berlangsung 8 sampai 9 minggu. Jadi kalau ini Juli, kurang lebih nanti mungkin awal Oktober atau minggu keempat September. Siap-siap itu sudah UTS, ya, ujian tengah semester. Biasanya soalnya uraian.
Berikutnya untuk memperoleh rapor semester 1 ada ulangan semester ganjil. Nah, acuannya apa? Acuannya dari nilai rapor sisipan yang tengah semester tadi. Jadi masih ada, misalnya nilainya masih kurang, ujian tengah semester masih ada jeda setengah semester untuk berbagi nilainya. Oke, berikutnya semester 2 juga ada UTS semester 2. Lanjut nanti langsung kenaikan ke kelas. Jadi itu ya evaluasinya. Pokoknya kamu ikut sesuai dengan aturan perintah gurunya aman. Tidak ada remedi. Tidak akan ada anak yang gak munggah, apalagi bolos. Ada yang punya penyakit bolos di sini ya? Bolos, SMP-nya mungkin suka bolos, ada nggak? Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Karena anak nggak naik kelas karena bolos. Mosok setahun loh, absen sini seorang bulan. Jika seunggah, mau sekolah karena sudah tidak memenuhi kriteria kenaikan. Jadi itu, ya. Anak-anak sekolah kita punya LMS nanti, ya. Di situ Bapak Ibu guru mengisi materi, mungkin juga soal-soal, kalian juga ngatur tugasnya di e-learning nanti, ya. Sudah punya anunya untuk yang ini belum? Ya, belum nanti, ya nanti akan diberikan. Baik, sudah pertanyaannya kayaknya sudah jelas nih. Masuknya, masuknya 6.45. Dimulai dengan sholat duha bersama-sama kelas 10-12. Setelah itu ke kelas BK-nya nanti selama 1 jam, baru 8.15 kalian akan masuk ke kelas untuk belajar pelajaran lainnya. Dilanjutkan dengan nanti sholat zuhur, sholat asar. Ojo sampai telatkan, kok nanti kalau diberlakukan 3 kali terlambat nanti orang tua dipanggil. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi itu untuk kegiatannya, ya. Dan ada yang tanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oh ada, silakan Mbak. Silakan, ayo tanya sini. Kayaknya terakhir ini. Biar kalian lebih kenal sama Mbak, tanyakan saja. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokternya. Iya, terima kasih Dokternya. Nah, ini sudah kelihatan satu lagi, atlet renang, ya. Jadi kuliah ini sudah les renang. Bagaimana Bu kalau cuma ada renang saya lihat ke sini? Tidak apa-apa. Yang penting kamu mengoptimalkan potensimu, baik itu di luar, tidak apa-apa. Dan harapan kita kalau nanti ada event-event lomba renang, ya kalian nanti bisa ikut ya Mbak Ina ya. Nah, itu. Jadi cari sekolah yang lain, jangan renang, oke? Ya. Selama masih bisa diatur kita atur. Ya. Sudah? Kalau sudah anak-anakku semuanya, oh ini jam KBM, aku belum lupa. Jam KBM Senin Selasa, kalian nanti pulang ya setelah sholat asar, kira-kira jam 4 selesai, Senin Selasa. Nah, Bu, kalau Rabu Kamis, karena pembelajarannya sampai setengah 3-15 menit, kalian nanti bisa pulang lebih awal, setengah 4 sudah bisa pulang. Ya, Jumat jam 2. Sabtu optimalisasi eskul. Ahad bisa istirahat dulu di rumah. Ya, wes. Jadi sudah mindset sudah. Oh, berarti semoga aturan mainnya seperti ini. Saya harus siap. Gak usah ngelusuloh. Karena kok sampai sore sih ini. Nah, ya, itu. Ya, itu saya sekitar kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan di SMA Muhammadiyah di Surabaya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Untuk materi pertama saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tini yang sudah
sudah memberikan materi, semoga bermanfaat buat adik-adik. Iya. Ini udah pada bosan nggak ya? Pada mau main nggak? Oke, kalau gitu kita ice breaking dulu ya. Halo. Oke, Rek, gimana tadi materinya? Udah pada paham belum? Udah ya, tadi aku juga lihat udah ada nyata-nyata materinya. Gimana? Kalian butuh pendinginan nggak? Butuh ya. Oke, jadi sekarang aku punya satu game. Ini nama gamenya itu tebak gambar. Nah, jadi konsep gamenya itu nanti bakal aku nampilin potongan gambar orang di proyektor. Nanti kalian nebak ya, itu siapa sih orangnya? Paham nggak Rek sama gamenya? Nanti buat yang mau jawab langsung angkat tangan aja ya. Dan ini konsep gamenya itu siapa cepat. Jadi nanti siapa yang angkat tangan duluan, tak samperin anaknya terus dijawab itu orangnya siapa sih? Bentar ya, Rek. Oke, udah pada siap nebak belum? Kalian boleh berdiskusi sama teman sekelompoknya ya. Kalau ragu-ragu itu siapa sih yang boleh diskusi sama teman sekelompoknya? Boleh kayak gelek tuh. Oke, udah siap belum buat gambar pertama? Siap ya? Oke. Oke, buat gambar pertama ini siapa Lek, kira-kira? Mosok si Prabowo? Ya kita. Lek, jangan lupa ya yang mau jawab angkat tangan dulu. Gak boleh jawab dulu. Kalau jawab duluan, hitung hangus. Jadi angkat tangan dulu, terus aku nanya ke kalian. Terus nanti dijawab. Oke, ini buat pemanasan dulu kali ya. Coba dipanas dulu lah. Siapa?
PK-nya tolong dilihat ya. Siapa yang paling cepat angkat tangan? Oke, selanjutnya. Ayo, ini siapa? Siapa dulu? Aduh. Oke, tak ketawa dulu ya. Aduh, siapa? Ini ya. Siapa? Ini Soekarno, yakin? Bismillah. Eko, mana? Oke, coba dislide dulu. Ini benar nggak di Soekarno? Nah, jawabannya belum tepat. Jawabannya itu nggak kata ya, Rek. Oke, ini selanjutnya. Gak mungkin gak ada yang tahu setting. Sekarang aku lanjut ke PK dulu ya. Saya sabar ya. Saya PK dulu. Sabar. Oke, coba Mbak di slide gambar selanjutnya. Ayo. Rekod Kamil. Siapa dulu? Coba turun dulu. Aku kan begini gak kelihatan soalnya siapa yang duluan. Ayo, habis ini cepet-cepetan ya angkat tangannya. Oke. 1, 2, 3. Harus semua ini apa, Rek? Ayo, siapa ya? Barengan kabeh. Guys, karena tadi semua barengan, jadi tak pelek acak ya. Ya, kalian mana? Kalian buailah, kalian yang jauh, kalian yang sebelum ya. Aku mau di PK. Di PK 9, belakang sendiri, pojok sebelah kiri. Siapa itu? Angkat tangan. Angkat enggak tadi? Coba itu diskusi sama temennya. Siapa? Oke, boleh dijawab. Jawabannya siapa? Timothy Ronald. Ya, oke. Coba di scroll dulu, betul nggak? Betul. Buat Mbak PK-nya jangan lupa dikasih stiker api ya. Oke, sekarang lanjut ya. Yang cowok ini kayaknya cowok ini gak sabar banget ya. Ini aku mau pegang. PK 5 depan sendiri sebelah kanan. Siapa? PK 5 depan sendiri sebelah kanan. Ayo nggak apa-apa, jawaban kan diskusi dulu sama teman sekelompoknya. Ayo maju ya, maju. Jawabnya harus maju ya.
Jawabannya siapa? Gampang banget itu. Awati. Betul, itu dulu Pak. Betul. Betul banget jawabannya bunga api ya. Buat BPK-nya jangan lupa dikasih stiker api ya. Oke, mungkin segitu dulu ya, Ren. Pada kali ini, soalnya ini udah ada Bapak Ibu guru yang mau memperkenalkan diri masing-masing. Jadi semoga habis ini ojo ngantuk lagi ya, semangat ya. Oke? Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih, Rek. Oke, untuk acara yang selanjutnya kan kita udah main bareng ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada Bapak dan Ibu guru dari SMA Muhammadiyah 3 yang mau perkenalan. Jadi kita perkenalan dari Ibu yang Baik, saya mulai lagi pada sesi kedua, materi kedua, yaitu pengenalan Bapak Ibu guru karyawan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Saya jelaskan anak-anak, di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ada tenaga pendidik alias guru dan tenaga kependidikan alias karyawan. Ya, di SMA kita itu ada 30 guru atau 30 tenaga pendidik, ya, dan 9 orang tenaga kependidikan. Ya, baik, di depan kalian sudah ada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, ya, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang penuh semangat dan penuh keibuan, dan akan mempelajari atau mengajar kalian dengan hati, ya. Dan di sebelah kanan kalian itu ada bapak-bapak guru yang semuanya ganteng-ganteng, tegas, ya, penuh wibawa dan juga mengajar kalian dengan hati, ya. Saya berharap jadi sistemnya saya gini, biasanya kan saya perkenalkan satu. Sekarang saya ubah sistemnya, Bapak Ibu memperkenalkan sendiri dengan durasi 1 menit karena keterbatasan waktu. Oke, 1 menit mulai dari Bapak apa Ibu ini? Bapak, monggo, Pak Jumadi. Ya, tolong maskernya dibuka Pak, kenalkan dulu namanya, nanti bertugas di belakang Pak. 1 menit maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi, saya staf TU di SMA Muhammadiyah 3. Bapak Jumadi, kalian akan bertemu beliau di ruang TU. Yang mau berusaha dengan administrasi sudah punya Bapak Jumadi. Berikutnya monggo selanjutnya, monggo Pak, berkenal sendiri, ya. Langsung ya, berangkat jadi nama bidangnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Itu jawabannya ya. Kaifa halukum? Khair wa afiyah. Saya syukur begini. Sa'u'arifukum ismi, ya. Nama saya Koko Susanto, ya. Ana mudarisul lughatil arabiyyah. Baik tuh? Saya kira gitu saja Bu, ya. Saya guru bahasa Arab dan Al-Islam. Gitu ya. Nanti kita panjang lebar ngomong di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kalau ini ngajarnya di kelas 12. Jadi kalian nanti akan ketemu di kelas 12. Selanjutnya, monggo Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada semua sudah nggak asing dengan saya ya, atau masih asing? Masih, oke. Ada sebuah pantun atau sebuah peribahasa, tak kenal maka langsung sayang. Oke, baik. Jadi saya kenalan, saya ubah lagi. Tak kenal maka tak kenalin dulu, ya, kenalan dulu. Jadi nama saya Pak Ugi. Saya ngajar alhamdulillah di tahun ini ada 2 mapel. Yang pertama mapel sosiologi, yang kedua adalah mapel yang nggak bisa melupakan mantan. Apa itu? Apa itu? Sejarah, benar. Ya, jadi saya ngajar sosiologi di kelas 11. Untuk sejarahnya alhamdulillah saya di kelas 12. Jadi ada itu yang ngajar kelas 10 ya, masih belum ketemu. Tapi insya Allah nanti ke depan akan saya ngajar di kelas kalian ya. Oke, terima kasih Bu Tini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga wali kelas 12 1. Monggo selanjutnya. Ini sepertinya yang paling junior ini di antara bapak-bapak ini. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti kata Bu Tini, saya mungkin yang paling muda dan paling kecil ya di antara bapak-bapak. Oke, bagi mbak-mbak sama adik-adik yang ada di sini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Pak Revan. Di sini saya mengajarkan TIK. Ada yang tahu TIK itu apa? Teknologi, informasi dan komunikasi. Belajar tentang apa kira-kira? Belajar tentang apa kira-kira TIK? Komputer aja? Banyak yang lain ya. Oke. Excel juga. Oke. Insya Allah pembelajaran dengan saya tidak akan jenuh karena nanti akan ada banyak keseruan dengan saya. Insya Allah ya, tidak menjanjikan setiap hari. Mungkin kurang lebih itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan 2 kali ya, kemarin sudah sebenarnya. Ya. Bosan namanya. Kata saya Pak Lukman. Saya sebagai tata usaha di sini. Jadi anak-anakku semuanya kalau ada kebutuhan untuk kearsipan, terutama arsip data diri, perubahan data diri, semuanya bisa menemui Pak Lukman di bawah. Ya, di luar TU. Mungkin itu aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkenalan ya, kebetulan saya juga baru pertama kali masuk di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Khalid Saifuddin ya. Saya kebetulan ngajar tentang apa? Tentang mikro makro. Belajar apa itu? Ya, jadi lebih ke ekonomi ya, mempelajari tentang perilaku konsumen, perilaku produsen ya. Nanti belajar kalau kelas 3 belajar tentang akuntansi ya. Kebetulan Pak Khalid juga menjabat sebagai Wakasarpras ya. Nanti kalau berhubungan dengan sarana prasarana sekolah bisa menghubungi saya ya sebagai wakil kepala sekolah. Demikian informasi dan perkenalannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti ngajar ekonomi
1, 2, dan 10. Lanjut, monggo Pak. Ya. Kenapa ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai perkenalan, saya ada sedikit pantun. Nanti kalau dibalut bilang cakep ya. Oke, beli semangka satu sisi. Salam kenal semua, selamat datang di Portasi. Perkenalkan teman-teman, kelas 10 ya. Nanti kita akan sering berjumpa di pertemuan mungkin waktu pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Deva Angga, Pak Dev, bisa dipanggilnya seperti itu ya. 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 Nanti insya Allah kita akan sering belajar bersama, diskusi bersama untuk mata pelajaran ekonomi. Baik di kelas 10, 11, 10-4, kelas 11 dan kelas 12 itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada kegiatan yang lainnya mungkin kita sering berinteraksi kembali. Mungkin itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Deka. Lanjut. Ya, ini udah asik lagi nih, Wirawiri di ruangan ini. Monggo Pak, dikenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya sebenarnya mau panggil juga dulu. Masuk teater. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dian Febriawan, bisa dipanggil Pak Dian atau Dayat. Saya mengajar di kelas 12 dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi kita nanti akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dian. Monggo yang berdasi dulu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tetap gitu ya. Tadi saya mau beli pantun tapi sudah disuruh sama tetangga. Hah? Ya. Jalan-jalan ke pasar Mangga 2. Sudah tahu pasar Mangga 2 belum? Betul. Jalan-jalan ke pasar Mangga 2. Kalau panas-panas katanya beli es. Ya. Bersama semangga, insya Allah akan sukses. Nama saya cukup singkat, NU. Singkat, namanya Nafi Udin. Saya ngajar di kelas 10, insya Allah materi al-Islam. Ya. Oke, dan PMT. Insya Allah itu dulu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz kita ya, Ustadz Nafiuddin. Beliau juga wakil kepala sekolah Ismuba dan Humas. Jadi nanti terkait apa-apa bisa menemui Pak Nafi atau mau ngadakan event kayak ini dan bisa langsung ke Pak Nafiuddin. Lanjut, monggo. Yang bertanya mana? Saya nggak berpantun, nggak bisa pantun. Tapi kalau mau belajar pakai puisi, gimana?
Saya semuanya sudah kenal ya. Belum. Atau lupa. Kemarin nggak disebutkan. Sudah mengisi kemarin kan? Ayo siapa ayo? Siapa? Ingat siapa? Hah? Pak Kibasdana. Ya. Pasti perlu kenalan lagi ya. Ya, tapi paling tidak belum tahu nama kepanjangannya. Nama kepanjangan saya Haji Uluk Ihsan. Kalau di sini saya dipanggilnya Pak Hadi ya. Kalau dulu saya dipanggil Cak Iksan. Kalau waktu sekolah dipanggil Cak Un. Ya baik, kemarin juga sudah saya sampaikan, saya mengajar biologi dan kebetulan tahun ini, baru tahun ini saya ditugasi mengajar di kelas 10. Saya juga mengajar K5 tadi. Oh gitu. Insya Allah kalau kalian mau belajar lebih interaktif, kita akan banyak belajar keluar. Mudah-mudahan bisa sampai ke level internasional. Amin. Baik, saya pikir itu. Ya nanti kita akan lebih banyak berkenalan lagi bagaimana Pak Adi dan pastinya pada saat kita bertatap muka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Adi ini juga peneliti ya, meneliti air, meneliti apa cuaca dan seterusnya. Jadi yang apa air ini dan seterusnya bisa digunakan untuk Adi. Lanjut, monggo yang bertanya mana di depan. Jadi di belakang, di depan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan hadiah bagi anak-anak yang sudah kenal dengan saya. Loh, siswa baru. Saya kasih hadiah. Beri di sini, saya kasih hadiah. Loh, Ada yang kenal siswa baru, calon siswa baru. Ayo, ada yang kenal? Ayo, lo sudah. boleh. Tidak boleh bertanya. Nggak boleh tanya ya, karena hadiahnya di sini Pak loh ini, hadiahnya di sini Pak. Ya, silakan berdiri, Mbak, berdiri. Ini, Ya, berdiri. maju. Yuk, ya. Ini salah satu siswa dan siswa baru yang sudah kenal dengan budaya Bujukan. Yang keras. Salah ternyata. Baik sekalian, kalau memang belum ada yang kenal, nama saya Zawawi Hamid. Insya Allah nanti mengajar Al-Islam. Ya, saya kira cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri yang hari ini mungkin ada siswa yang harusnya mungkin nyatet-nyatet ya. Tapi pada saat ini ada yang catatannya itu diisi dengan gambaran-gambaran. Nah, jadi di kertasnya bicara coret ya, dengan asiknya. Jadi walaupun mungkin kelihatannya serius, tapi ternyata gambaran yang di dalam catatannya. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Al-Kabid Jenderal Mansa, biasanya dipanggil Pak Kabi. Ya. Terus saya sebagai guru pengajar seni. Jadi kamu bisa menuangkan ide-idenya di sekolahan ini pada kesempatan belajar nanti. Ya.
Itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Titis, agak cepat sedikit. Kita masih ada waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Permatasari, biasa dipanggil Bu Titis. Saya menempuh mata pelajaran biologi dan bertugas di laboratorium IPA. Jadi nanti kalau praktikum, insya Allah akan bertemu dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan semuanya, sebelah kanan kiri semuanya. Semangat. Ya. Perkenalkan, saya nama lengkapnya Bu Iin Tri Kusminarni. Biasanya dipanggil Bu Iin. Kira-kira saya mengajar apa ya? Sudah bocor matematika. Ya, saya mengajar matematika nanti ketemu dengan anak-anak kelas 11 dan 12 yang minat. Ya, tetap semangat, jaga sholat, prestasi. Oke, Terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang senyum-senyum, mungkin sudah ada yang kenal nama saya. Ada bocoran mungkin ya. Mas bocor ya. Bocornya harus sama pasar. Kenalan, saya Bu Laila Al-Rasyida. Kira-kira ajar apa ya? Saya udah sih. Saya ngajarnya matematika. Kebetulan nanti tahun ini saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 10. Jadi nanti untuk kelas 10 semuanya akan bertemu dengan saya dan akan kenal lebih jauh Bu Laila itu orangnya seperti apa. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga Bu Laila wali kelas 10-1 nanti ya kalau sudah ada pengelompokan kelas. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih paginya? Masih semangat ya? Masih ada. Alhamdulillah. Perkenalkan, di sini nama saya Putri Eka Sapitri. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Ya, Bu Eka, guru PKS satu-satunya jadi mengajar kelas 10, 11, 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kenal dengan saya, mungkin salah satu yang kenal dengan saya ya. Ini yang nangis seragam Bapak. Iya. Kalau di tempat seragam mungkin kenal semua, tahu saja belum tahu nama saya ya. Sekarang nama saya Ratna Yuli, biasa dipanggil Bu Ratna. Saya di sini mengajar pelajaran apa? Oh, yang tahu. Oke, PJOK. Jadi sudah tahu. Jadi yang PJOK Putri bersama dengan saya, yang putar nanti ada nanti videonya sendiri. Jadi kelas 10, 11, 12 yang Putri bulannya dengan saya. Oke, sama kalau diikut Tekla Angga dan Dua Taksan ketemu dengan saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna ini juga nanti wali kelas 10-3 ya. Ini yang saya jelaskan tadi, Bu Ratna ini adalah atlet AGAR dan sudah masuk PON. Mana teman-temannya juga? Lanjutkan, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Kira-kira saya nanti guru apa ya? Tak kenal dulu dari pertama. Guru apa ya? IPA, IPS. Sudah dijawab yang tepat.
Saya guru bahasa Indonesia. Nama saya Nur Afni Khotijah. Dipanggil siapa ya? Kalau Nur di sini Nurnya ada dua, nanti nolak semua. Jadi dipanggil tengah-tengahnya saja, Bu Afni. Ya, nama saya Bu Afni. Saya mengajar bahasa Indonesia khusus untuk kelas 10. Jadi nanti bertemu kalian semua. Semoga juga bisa tetap semangat dalam satu kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bu Afni ini juga akan menjadi wali kelas 10-4. Nanti ya 10-4. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Coba kalau saya bilang halo nanti kalian hai ya. Halo? Kurang semangat ini. Halo? Oke. Perkenalkan, saya Bu Lilis Setiana, bisa dipanggil Bu Lilis. Saya guru BK. Tapi jangan takut Pak ya, karena BK itu bimbingan kebahagiaan. Jadi permasalahan saja yang dalam BK ya. Semuanya bisa berbagi saya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu-satunya guru BK kita. Jadi sudah dipresentasikan tadi. BK bukan untuk menangani siswa bermasalah. Siswa yang bahagia mau curhat boleh juga ke Bu Lilis. Ya, bimbingan kebahagiaan. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah nggak familiar ya dengan saya. Ada yang tahu siapa? Tahu di mana? Seragam. Ya, perkenalkan ya, nama saya Ibu Nur Aflaha. Biasanya dipanggil Bu A. Ya, jadi Bu-nya ada dua. Satunya Bu Afli, ya kan? Bu Indonesia, dan saya Bu Afla. Jadi nanti saya mengampu mata pelajaran fisika. Yang rumus-rumus ya. Ya, oke. Jadi nanti selain matematika juga ada fisika. Kata teman-teman tadi, sin ketemu kos, sange. Waalaikumsalam. Kayaknya menyenangkan dunia ini. Pasti senang semua dengan belajar fisika. Oke, terima kasih. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nggak mau ngomong sendiri, ya semuanya ikutan ngomong. Sekarang semuanya pegang pundak teman kanan kiri kalian. Dipegang. Ya, dipegang, jangan dijerit, dipegang. Yang cowok-cowok dipegang, jangan dijerit ya. Baik. Sekarang saya ingin menghipnotis kalian. Dengar kata-kata saya, ya, dan ikuti kata-kata saya. Hei, kamu yang manis. Hei, kamu yang manis. Kamu hebat. Kamu istimewa. Kamu cerdas. Kamu akan berprestasi di Semangga. Oke, tepuk tangan dong. Kira-kira ada yang tahu saya atau yang saya di sini? Oh, saya bukan pesulap merah ya. Baik, nama saya Ibu Beni Purnamasari. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi nanti anak-anak yang ketemu saya di kelas bahasa Inggris. Satu kali lagi jargon untuk kita semua. Kalau saya bilang semoga, jawabnya unggul berkarakter ya. 1, 2, 3 sudah siap yang belakang?
Udah ya? Semangat! Terima kasih, tepukan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ini saya punya juga guru bahasa Inggris ya di Semangga. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ainun, biasa dipanggil Bu Ain. Saya di bagian tata usaha, di bagian kamiluran dan absensi. Jika kalian ingin minta surat, bisa menemui saya. Maka sering-sering di Facebook biar kita lebih dekat. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ai ya sudah familiar dengan minta surat dan lain-lain. Silakan Bu Ainun. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya? Semangat ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Eki Mei Ria Saputri. Ya Allah, panjangnya. Jadi biasa dipanggil dengan Ibu Eki ya. Saya mengajar berkaitan tentang bumi. Ada yang tahu? Geografi. Kita 100. Oke. Itu aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Teman-teman, nami kula Bu Maria Ulfa. Habis Dan banget. saya tahu saya siapa? Saya siapa ya? Bukan anak-anak, saya mengajar matematika. Masuk bulan tengah 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mina ya. Memang awalnya halus ya, saya dikira bahasa Jawa, ternyata Bu matematika. Oke anak-anak, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya ya anak-anak. Di sini ada sedikit info. Besok kan ada tes psikologi. Ya, untuk tes psikologi